جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan Al-Mukarramah Ustazah Hani Nurul Husna LC dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah serta inayah juga taufiknya, sehingga pada siang hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan iman dan Islam, juga sehat walafiat, panjang umur, serta kesempatan untuk bermajelis ilmu. Perdana bersama Ustazah Hani Nurul Husna LC. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendatangkan keberkahan hidup, dunia, dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada kedua kita, kekasih hati kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, kajian kita hari ini Allah beri kelancaran juga kemudahan dalam memahami kajian hari ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani Nurul Husna kepada Al-Mukarramah Ustazah Hani Nurul Husna LC. Tafadhal masykurah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Solihah? Alhamdulillah sehat Ustazah. Maaf nih, baru sampai rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang ya bisa silaturahim dengan akhwati Solihah. Alhamdulillah. Kita bisa mulai ya. Ya, Insyaallah. Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.
Ibu-ibu salihah, akhwat fillah yang Teh Hani cintai karena Allah, segala puji milik Allah. Pada siang hari ini, Allah berikan kemudahan, keberkahan, kita diberikan umur sampai hari ini. Mudah-mudahan di awal bulan Zulqa'dah, ya sudah tanggal 2, insya Allah. Bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah, Allah mudah. Internetnya keputus ya Ustazah. Ya teman-teman ya. Internetnya Ustazah ya. Iya. Putus ya. Baik. Ya. Gimana suaranya terdengar? Ya, udah mulai Ustazah. Alhamdulillah. Diinformasikan kalau ada gangguan ya, biar. Baik Ustazah. Insya Allah hari ini sebagaimana yang kita terus hadirkan dalam hati kita, kerinduan kita bersama Rasulullah SAW. Nah, kita pun mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah wanita terbaik ya, yang disebutkan, bahkan hadis Rasulullah menyebutkan ada 4 wanita yang akan menjadi wanita penghulu wanita kelak di surga. Itu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah, dan Asiyah juga Maryam. Nah, akhwati fillah, ummahatul mukmin Khadijah binti Khuwailid dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dan beliau berkata, sampaikan salamku, ya, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Untuk siapa? Untuk Khadijah radhiyallahu anha. Dan kabarkan juga kepadanya bahwa telah Allah sediakan untuknya sebuah rumah di surga yang terbuat dari berlian, dari suatu yang sangat indah. Ya. Di dalam rumah itu tidak ada kegaduhan, kemudian tidak ada rasa lelah. Masya Allah ya. Siapapun tentu berharap mendapatkan keistimewaan sehingga kita termasuk wanita muslimah yang dirindukan surga dan kita bisa bertemu dengan Ibunda Khadijah. Amin ya mujibas khairin. Hadis lain menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, wanita surga yang paling mulia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah keistimewaan dalam sabda Rasulullah SAW. Di mana Ibunda Khadijah atau Khadijah binti Khuwailid merupakan wanita suci yang penuh berkah. Bahkan kitab-kitab yang menjelaskan tentang ada 35 sahabiat ya di sekitar Rasulullah SAW. Kemudian yang kita tahu dari Ummahatul Mukminin yang sangat istimewa adalah Ibunda Khadijah. Wanita suci yang penuh berkah, penuh kesucian, penuh keberkahan, itulah yang kita rasakan, akhwati salihah. Saat kita berada di tengah lembaran sejarah ibunda kita yang satu ini, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah, itu istri Rasulullah SAW atau lebih dikenal dengan Ummahatul Mukminin. Tidak ada satu kata yang mampu menuliskan tentang dia, tentang beliau, sesuai dengan kemuliaan, sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi tidak ada salahnya jika kita semua, Teh Hani khususnya juga dengan Ibunda Solihah semua yang hadir pada siang hari ini, tidak ada salahnya kita berusaha mengambil manfaat ya dari kehidupan beliau karena ialah cinta terbaik Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah tumbuh sebagai seorang gadis yang baik, yang berbudi, dikenal dengan At-Tahirah atau wanita suci, terhormat, wanita yang sempurna, hingga ia digelari atau dijuluki dengan At-Tahirah atau wanita suci. Ibunda Khadijah adalah wanita suci. Julukan ini tentu saja ya, tidak sembarangan ya disematkan kepada sosok seorang wanita karena memiliki kemuliaan yang sangat besar, penuh keberkahan, karena zaman itu adalah zaman yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Gitu ya.
dikenal dengan zaman yang keji, bahkan perzinahan juga merajalela. Zaman yang tidak menghargai wanita sama sekali pada saat itu. Nah, Ibunda Khadijah ini dilahirkan di Ummul Qura, berarti nama lain dari kota Mekah. Ummul Qura tahun kira-kira 68 tahun sebelum hijrah. Ya, siapa yang mau menghitung? 68 tahun sebelum hijrah dan kurang lebih 15 tahun sebelum tahun dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda dengan Rasulullah berapa tahun? Kira-kira 15 tahun ya. 15 tahun. Ya. Ibunya bernama Fatimah. Jadi kita ingin kenalan dulu sebelum kita mengenal bagaimana kisah cintanya dengan Rasulullah SAW. Ibunya bernama Fatimah. Fatimah binti Zaidah bin Asim. Seorang wanita dari suku Quraisy, ya, dari Bani Amir bin Lu'ay. Kemudian ayahnya bernama Khuwailid. Makanya dikenal dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, ya, ayahnya bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Ia adalah seorang bangsawan Quraisy yang meninggal pada peristiwa Perang Pijar. Ibunda Khadijah pernah menikah. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau radhiyallahu anha pernah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Jadi suami pertamanya Ibunda Khadijah adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Nah, setelah Abu Halah meninggal, Ibunda Khadijah menikah dengan Atiq bin Abid Al-Mahzumi. Ya, jadi menikah dengan suami yang kedua setelah meninggal suami pertama, namanya Atiq, ya. Suami keduanya Atiq bin Abid Al-Makhzumi. Nah, kemudian setelah Atiq meninggal dunia, ia menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibunda Khadijah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan, kebaikan, ya, yang ada dalam diri Ibunda Khadijah ini semakin terpancar. Bayangkan ya, semua kebaikan-kebaikan, akhlak yang istimewa yang dimiliki oleh Khadijah Al-Tahirah ini kemudian disatukan dengan seorang makhluk yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebaikannya pun semakin terpancar. Coba akhwati fillah, bayangkan saja. Nah, para wanita di Mekah, bahkan para wanita, seluruh wanita yang ada di dunia, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Ibunda Khadijah. Rasulullah SAW, beliau bersabda, cukuplah bagimu dari para wanita yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, ya, putrinya Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Sekarang kita ingin mengetahui setelah kenalan ya dengan dari mana Khadijah berasal, dilahirkan di mana, kapan, ya, kemudian ibunya siapa, ayahnya siapa. Nah, kita ingin tahu sekarang kedudukan Ibunda Khadijah. Bagi para wanita di kota Mekah, Ibunda Khadijah merupakan simbol kemuliaan, akhwati fillah. Kehormatan, simbol kekayaan. Businesswoman nih Ibunda Khadijah ini. Berarti di sini yang pembisnis ya belajar banyak dari Ibunda Khadijah. Beliau memiliki jaringan perdagangan yang cukup luas. Jangkauannya sangat luas. Bukan hanya berada di kota Mekah saja. Kemudian beliau bekerja sama dengan orang yang beliau percaya dengan mudharabah, dengan bagi hasil yang disepakati. Ibunda Khadijah juga dikenal memiliki pandangan yang sangat tajam, naluri yang sangat kuat. Saat itu ia sudah mengenal sosok Muhammad, Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah. Ia seorang pemuda yang dikenal sebagai Al-Amin. Sosok yang jujur, terpercaya. Ibunda Khadijah mengenal sosok Muhammad bin Abdullah. Dan memiliki hubungan kerabat dengan pemuda itu. Jadi silsilah nasab
antara Ibunda Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu di kakek buyutnya bernama Qusay, kan? Bin Kilab. Kalau yang hafal silsilahnya, ya bertemu antara silsilah Ibunda Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kakek buyut, yaitu Qusay bin Kilab. Ibunda Khadijah mengikuti semua berita, jadi mencari tahu bagaimana sosok yang mengagumkan ini. Boleh berarti ya, seorang perempuan yang salihah yang ingin memiliki pasangan yang saleh, ketika mendapatkan informasi tentang kesalehan seseorang, tidak ada salahnya. Ibunda Khadijah melakukan hal itu, mencari semua berita yang berkaitan tentang Muhammad, dan semuanya adalah berita yang sangat menakjubkan. Mengagumi ya, bagaimana akhlak dari Muhammad bin Abdullah. Nah, saat itu akhlak dan sifat Muhammad SAW sangat harum ya, mungkin zaman sekarang viral tuh. Kebaikannya, ya, kejujurannya, akhlak yang luar biasa, itu sangat harum dimanapun. Bahkan akhlak yang memikat semua orang yang mendengarnya, yang mengenalnya. Tidak terkecuali Ibunda Khadijah. Karena itulah ia ingin agar Muhammad bin Abdullah ini menjalankan bisnisnya. Lihat bagaimana mencari informasi dan semuanya sangat menakjubkan sehingga ingin bekerja sama dengan sosok Muhammad bin Abdullah. Lalu ia pun mengirim pesan kepadanya. Saya berharap engkau mau menjalankan perniagaanku, kata Ibunda Khadijah. Karena aku mendengar engkau orang yang jujur, engkau orang yang bisa dipercaya dan berakhlak mulia. Aku akan memberikan hasil, dibagi hasil ya, sebagaimana yang tadi di awal disampaikan. Sistem perniagaan Ibunda Khadijah itu, sistem bagi hasil dengan yang mengelolanya. Aku akan memberikan bagi hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Itu penawaran Ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Setelah mengagumi, mencari tahu, ternyata semuanya menakjubkan. Akhirnya Ibunda Khadijah pun menawarkan kepada Rasulullah SAW bekerja sama dalam bisnisnya. Dengan penawaran akan diberikan penawaran yang lebih ya, dari bagi hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Akhirnya sosok Muhammad bin Abdullah, ia pun menerima tawaran dari Ibunda Khadijah. Masya Allah ya, disinilah perkenalannya. Ketika Abu Thalib, paman Nabi saat itu, dan juga istri dari Abu Thalib, bernama Fatimah binti Asad. Kalau akhwatillah tahu bahwasannya ada sosok perempuan pengganti, ya, pengganti yang menggantikan kasih sayang ibunya Rasulullah SAW sepeninggal kakeknya adalah Fatimah binti Asad. Bahkan Rasulullah mendoakan beliau ketika Fatimah binti Asad wafat. Ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma yuhyi wa yumit, Allah yang maha menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ya Allah, aku mohon ampunkanlah ibuku Fatimah binti Asad. Lihat, begitu sangat sayangnya Rasul kepada Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini, pamannya Rasulullah SAW, mengetahui ketika ada keinginannya dari Rasulullah SAW untuk meminang Khadijah. Jadi kisahnya istimewa. Jadi ketika kapan sih pernikahannya, bagaimana sih kenalannya, siapa yang mengajukan gitu ya. Ternyata kalau kita buka sejarah bagaimana cinta terbaik Rasulullah itu memang luar biasa dengan Ibunda Khadijah. Jadi ia mengatakan kepada Muhammad, ini adalah rezeki dari Allah. Ketika ternyata ada keterpautan hati antara Ibunda Khadijah dengan Rasulullah SAW sehingga terjadi pernikahan antara keduanya. Abu Thalib mengatakan ini rezeki dari Allah. Wanita suci yang penuh kebaikan ini
Abu Ja'far At-Tabari, ya. Kemudian dalam kitab Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian disebutkan dari Muammar bahwasannya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, ketika Rasulullah menginjak dewasa dan belum memiliki banyak harta, berarti wanita yang luar biasa ini menerima Rasul apa adanya, bukan ada apanya, gitu ya. Ketika Rasulullah menginjak dewasa, belum banyak harta. Ini harus dicatat nih. Berarti yang dicari bukan hanya kekayaan bagi yang mau mencari mantu atau mau menikah, gitu ya. Bagaimana Ibunda Khadijah ini melihat sosok Rasulullah SAW, sosok Muhammad saat itu, SAW. Ketika Rasulullah menginjak dewasa, kemudian belum banyak harta, Ibunda Khadijah menyuruhnya ke pasar Hubasah. Ada sebuah nama pasar namanya Hubasah yang berada di daerah Tuhamah, ya, disertai oleh seorang laki-laki Quraisy lainnya. Lalu Nabi Muhammad ini berkata tentangnya, aku pernah menjumpai majikan yang memang tidak sebaik Khadijah. Belum pernah menjumpai majikan sebaik Khadijah. Setiap kali kami pulang, ia selalu menyediakan makanan untuk kami. Nih, yang punya karyawan, kalau mau mencontoh Ibunda Khadijah, karyawannya saja menyampaikan kemuliaan, kebaikan, keistimewaan Ibunda Khadijah. Ya, tidak ada jarak ya antara majikan dengan karyawannya. Sampai bersaksi bahwasanya aku belum pernah menjumpai majikan sebaik Ibunda Khadijah. Tiap kali kami pulang, kata karyawannya, ia selalu menyediakan makanan untuk kami. Kemudian Ibunda Khadijah merasakan kejujuran, kemuliaan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menambah bagi hasilnya. Jadi kan kesepakatannya ketika kerjasama bisnis dengan Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian ditambah lagi bagi hasilnya. Nah, itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja memulai bisnisnya dengan Ibunda Khadijah. Ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 25 tahun, ia pergi ke Syam. Ini kisahnya. Ia pergi ke Syam ditemani seorang pemuda, karyawannya Khadijah juga, bernama Maisarah, untuk berniaga, untuk berdagang. Barang dagangannya laku keras, ya, ketika dibawa oleh Muhammad ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, menghasilkan untung yang banyak, bahkan afatifillah 2 kali lipat dari kebiasaannya. Belum pernah dihasilkan Khadijah sendiri, sampai akhirnya barang dagangannya Khadijah ini dibawa oleh Muhammad bin Abdullah SAW. Nah, setelah pulang ke Mekah, ia pun menyampaikan informasi. Jadi informannya adalah Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan ya, Maisarah itu laki-laki, Ibu Solihah. Nah, kemudian disampaikan bahwasannya selama perjalanan, bagaimana kejujurannya Rasulullah SAW. Ternyata perjalanan ke Syam yang penuh kebaikan, penuh keberkahan ini berdampak ya, dalam kehidupan Ibunda Khadijah dengan Rasulullah SAW, dengan Muhammad. Di Mekah, Maisarah menceritakan apa yang dialami ketika selama perjalanan bersama Muhammad bin Abdullah, yang kelak menjadi Rasulullah SAW. Bagaimana ia melihat sosok Muhammad, sisi kelembutan, budi pekertinya, Masya Allah ya. Teman yang enak diajak untuk kerjasama, orang yang selalu mengutamakan kejujuran. Ya. Ketika ada barang dagangannya yang memang ada cacatnya, disampaikan gitu ya, tidak disembunyikan. Termasuk juga tanda-tanda kenabian yang ia saksikan. Selain menceritakan kepada orang banyak, Maisarah tentu menyampaikan semua yang ia lihat, yang ia tahu, ya, diceritakan kepada Ibunda Khadijah. Mendengar cerita itu, apa yang dirasakan? Ibunda Khadijah sangat senang. Bahkan di hatinya ada harapan yang kelak menjadikannya bahagia. Nggak tahu, pokoknya rasanya beda aja kan. Ada rasa berbeda di hatinya.
Ini kayaknya cocok ya. Sosok yang luar biasa. Ketika mendengar namanya saja, Ibunda Khadijah itu bahagia. Gimana Bu? Ibu pernah merasakan? Ya, flashback silahkan masing-masing. Masya Allah. Tapi ternyata Masya Allah. Lihat kesolehan ya dari Bunda Khadijah, kebersihan hati. Sosok yang mengagumkan ini, yang kelak menjadi suaminya. Dia tidak membayangkan sedikit pun. Saat itu, dia hanya merasa kagum kepada sosok Muhammad bin Abdullah. Semua bangsawan Mekah berharap bisa menikah dengan businesswoman ini, Ibunda Khadijah. Semua. Khadijah pun mengetahui hal itu, akan tetapi semuanya ditolak oleh Ibunda Khadijah. Nggak tahu, saya tidak tahu. Karena ia berharap bisa menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Ia menceritakan perasaannya kepada siapa? Kepada sahabatnya, kepada bestinya. Siapa nih sahabatnya? Ternyata perasaan yang ada disimpan dalam hati, kekagumannya kepada Muhammad, ia ceritakan semuanya kepada sahabat dekatnya yang bernama Nafisah atau dikenal dengan Nufaisah binti Munayyah. Sahabat karibnya, sahabat dekat dari Khadijah ini adalah tempat ia menceritakan kekagumannya kepada sosok Muhammad bin Abdullah. Dengan dorongan itu, bayangkan sudah diceritakan oleh Ibunda Khadijah kepada Nufaisah binti Munayyah, kemudian Nafisah pun berangkat menemui Nabi tanpa sepengetahuan Ibunda Khadijah. Jadi pahami ya, akhwati fillah? Kisahnya bisa dipahami ya. Akhirnya Nafisah ini karena sahabat yang mencintai sahabatnya, telah menerima kisah, curhat, cerita ya, apa yang tersimpan di hati sahabatnya ini. Akhirnya dengan dorongan kecintaannya dan sayangnya, dia berangkat ke rumahnya Muhammad dengan membawa satu misi. Kalau kalian mak comblangnya ya, misi agar Nabi mau menikah dengan sahabat yang dicintainya itu Khadijah. Nufaisah bertanya, Muhammad, mengapa kamu belum menikah? Muhammad, mengapa kamu belum menikah? Muhammad menjawab, aku tidak punya harta untuk menikah. Bayangkan, Nafisah dapat cerita bahwasannya sahabatnya kagum kepada sosok Muhammad bin Abdullah. Lalu dengan dorongan itu dia pun berangkat ke rumahnya Muhammad. Menyampaikan satu misi dengan sebuah pertanyaan. Muhammad, mengapa kamu belum menikah? Muhammad menjawab, sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya harta untuk menikah. Nufaisah kembali bertanya, bagaimana jika ada yang menanggung semua keperluanmu untuk menikah? Ada wanita cantik, dia juga kaya, dia juga mulia, dia juga mapan, gitu ya. Dan yang penting dia mau menikah dengan kamu. Ada yang kaya, cantik, tapi nggak mau sama kita, nggak mau sama kamu, gimana? Wanitanya cantik, wanitanya kaya, kemudian mau memberikan semua yang kamu butuhkan. Yang penting tidak membutuhkan harta, gitu. Karena Rasulullah alasannya saya tidak punya harta. Kemudian Nufaisah menyampaikan dan wanita itu mau menikah dengan kamu. Akhirnya Rasul tidak langsung mengatakan iya. Siapakah gerangan wanita itu? Nah, Masya Allah ya. Siapakah wanita itu? Tanya Muhammad kepada Nufaisah, sahabatnya Khadijah. Khadijah akhirnya menjawab. Ya, Nufaisah menjawab Khadijah. Wanita itu adalah Khadijah. Dengan mantap, Nufaisah mengatakan wanita itu adalah Khadijah. Bagaimana mungkin? Gitu. Bagaimana mungkin Khadijah mau dengan aku? Kata Muhammad seolah-olah ragu dengan apa yang dikatakan. Akhirnya, bagaimana mungkin Muhammad ragu? Bayang ya, kejadian itu atau itu terjadi, bagaimana mungkin ada keraguan di
saat itu ketika apa yang disampaikan oleh Nafisah tentang kekaguman dari Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah wanita itu? Bayangkan ya. Nabi Muhammad mengatakan itu, siapakah wanita itu? Kemudian Nafisah menjawab, Khadijah. Bagaimana mungkin? Mungkin kayaknya masa sih Khadijah mau sama aku? Kebayang ya? Pertanyaan itu berada di masa-masa ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari sahabat dekatnya Khadijah. Bagaimana mungkin Muhammad ragu? Aku yang akan mengaturnya. Tenang aja, udah pokoknya mau ya sama Khadijah. Kebayang ya? Kalau alam apa yang terjadi saat itu. Awat bisa membayangkan atau muslimah di sini bisa membayangkan. Akhirnya Kisah pun pulang atau Nufaisah pun pulang membawa kabar gembira tentang keberhasilan misinya. Karena Rasul tidak menolak, kemudian juga menyampaikan mana mungkin Khadijah mau sama aku. Ternyata Masya Allah, ini yang terjadi dan ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sosok wanita mulia yang akan menjadi pendamping makhluk yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku yang akan mengaturnya, jawab Nufaisah meyakinkan. Nufaisah pun hanya pulang memberikan busyra, memberikan kabar gembira kepada sahabat yang dicintai. Yang mengatakan kepada Khadijah bahwa Muhammad bersedia untuk menikah dengannya. Kebayang nggak bahagianya Khadijah? Kebayang ya? Segalanya diterima. Insya Allah. Dia menyampaikan tidak langsung ya, bukan langsung. Sebagaimana yang banyak diterima informasinya bahwasannya ini melalui sahabatnya. Dan sahabatnya pun nggak diminta oleh Khadijah, tolong dong sampaikan ke Muhammad, aku suka ada. Tapi yang ada ini sahabatnya paham apa yang disampaikan. Nih saya punya misi nih datang kepada Rasulullah menyampaikan, mau nggak nikah? Gitu. Dengan siapa? Aku kan punya harta. Gimana kalau ada perempuan yang memang tidak melihat itu? Dia cantik, dia kaya, dia mapan, dia nggak perlu harta. Dan ternyata disampaikan siapalah gerangan? Dialah Khadijah. Dan Rasulullah pun agak ragu. Ragunya apa? Mana mungkin Khadijah mau dengan aku? Gitu, Masya Allah ya. Aku yang akan mengaturnya. Akhirnya ia pun mengatakan kepada Khadijah tentang kabar gembira ini. Rasulullah SAW tentu senang. Khadijah memohon kepada pamannya yang bernama Amru bin Asad untuk menikahkan dirinya dengan Muhammad. Dan dengan diantar keluarga besar, Abdul Muttalib, terutama dua pamannya Hamzah dan Abu Talib, Rasulullah pun pergi ke rumah Khadijah. Rombongan tamu ini disambut oleh paman Khadijah. Dan anaknya saudara sepupu Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Jadi ini adalah satu kisah bagaimana Rasulullah SAW ya membawa keluarganya untuk meminang Khadijah, kemudian untuk menikah dengan Khadijah. Siapa yang datang bersama Rasulullah? Pamannya. Abu Thalib berdiri mengutarakan maksud kedatangan rombongannya. Kalimat yang diungkapkan semuanya mengesankan. Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan kita sebagai anak keturunan Ibrahim, Ismail, Tuhan yang menjadikan kita sebagai penjaga rumahnya. Karena kan orang-orang Quraisy saat itu walaupun belum mendapatkan risalah dari Rasulullah SAW, belum datang cahaya Islam, memang mereka tahu bahwa keturunan dari Ibrahim dan Ismail. Tuhan yang menjadikan kita sebagai penjaga rumahnya, memelihara tanah kesuciannya, menjadikan untuk kita Baitullah yang terlindungi dan tanah suci yang damai, gitu tadi terjemahkan demikian. Kemudian menyampaikan maksud kedatangan bahwa Muhammad keponakanku ini adalah pemuda yang baik. Lihat, jadi kalau ada rombongan yang datang mau menjadi yang mengantarkan calon itu jangan menjelekkan sedikit pun. Bagaimana Abu Thalib menyampaikan, Muhammad keponakanku ini adalah pemuda yang baik, pemuda yang cerdas, ya, terhormat dan istimewa.
Tidak satu pun dari orang Quraisy yang bisa menandinginya. Ya. Kalian juga sudah tahu siapa keluarga Muhammad. Ia berharap bisa menikahi Khadijah binti Khuwailid. Begitu juga dengan Khadijah. Kira-kira mas kawin apapun yang kalian inginkan atau mahar apapun menjadi tanggung jawabku, kata Abu Thalib. Masya Allah ya. Makanya di sini peran dari Abu Thalib yang membuat Rasulullah pun bersedih ketika ditinggal oleh Abu Thalib. Sayangnya memang dalam keadaan musyrik wafatnya. Amr bin Asad menerima pinangan itu. Jadi pamannya Khadijah yang langsung menerima pinangan dari Abu Thalib sebagai pamannya Nabi SAW. Dan berkata, Muhammad adalah pemuda yang sangat istimewa. Akhirnya Rasulullah pun menikah dengan Ibunda Khadijah dengan mahar disebutkan bahwasannya 20 ekor unta, ada yang menyebutkan juga emas ya. Dan kalau bisa siapapun yang bisa memberikan yang terbaik ya untuk maharnya silahkan. Tapi seorang perempuan juga tidak menuntut mahar yang tinggi gitu. Karena sesungguhnya Rasulullah juga bersabda apa? Aisaruhunna aktsaruhum barakah. Yang paling memudahkan ya maharnya itu yang akan banyak mendapatkan keberkahan. Resepsi pun dilakukan dengan sangat meriah. Namanya juga seorang businesswoman, keluarga yang istimewa dua-duanya. Beberapa ekor unta pun disembelih. Kebayang kalau berapa ekor unta berarti istimewa resepsinya. Busairi menyebutkan dalam sebuah syair bahkan di mata Khadijah Muhammadlah simbol ketakwaan, kezuhudan dan rasa malu katanya. Khadijah mendengar bahwa awan dan rindangnya pohon selalu melindungi Muhammad dari teriknya matahari. Khadijah juga mendengar bahwa sebentar lagi Muhammad akan diangkat menjadi Rasulullah. Semua itu mendorong Khadijah menikahi Muhammad. Sungguh indah ketika orang cerdas dapat meraih cita-cita. Ini ungkapan seorang penyair dari terjemah ya. Dan diterjemahkan itu seperti itu. Nah, saat Khadijah berusia 40 tahun lah masa kesempurnaan seorang wanita, kemudian menikah dengan Muhammad yang berusia 25 tahun, masa kesempurnaan seorang pemuda. Dan Khadijah seorang istri yang sangat mencintai suaminya, Masya Allah. Dan seorang ibu yang penyayang ketika mendidik putra-putrinya. Pernikahan dengan Rasulullah merupakan pernikahan yang penuh berkah, pernikahan yang penuh kebahagiaan, karena Muhammadlah suami terbaik dan Khadijah adalah istri yang terbaik dan mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya hidup penuh kasih sayang, penuh ketentraman, penuh ketenangan. Khadijah adalah simbol kebaikan, akhwati fillah. Ibunda Khadijah simbol kemuliaan, simbol kedermawanan, tergambar cinta terbaik Rasulullah SAW ini bagaimana sayangnya kepada orang-orang yang disayangi Nabi. Karena satunya adalah seorang budak Khadijah bernama Zaid bin Harithah. Kalau pernah mendengar sahabat Zaid bin Harithah, itu adalah budaknya Khadijah. Statusnya budak gitu ya di masa itu. Khadijah langsung memerdekakan Zaid. Insya Allah. Setelah menikah dengan Rasulullah, Khadijah memerdekakan Zaid dan memberikannya budaknya itu yang sudah dimerdekakan diberikan sebagai hadiah kepada orang yang sangat dicintai, suami yang sangat dicintai itu Rasulullah SAW. Tentu hal ini membuat Rasulullah SAW semakin sayang kepada Khadijah. Saat Rasulullah menanggung Ali bin Abi Thalib, kalau kita buka lagi sejarah, Rasulullah SAW diasuh, dirawat, disayang oleh ibunya Ali, oleh istrinya Abu Thalib. Berarti dia pernah masa kecilnya Ali bersama Rasulullah SAW, bersama Ja'far, bersama Aqil putranya Abu Thalib, dan merasakan keberkahan dengan keberadaan Rasulullah pada saat itu. Setelah Rasulullah menikah dengan ibunda Khadijah, maka Ali bin Abi Thalib pun dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumahnya Khadijah. Berarti ada Zaid bin Harithah, budaknya yang diberikan oleh Khadijah. Kemudian sayangnya ibunda Khadijah kepada Ali bin Abi Thalib.
Di sini sepupunya Rasulullah SAW. Ali merasakan bagaimana Khadijah seperti ibunya sendiri, penyayang, memperlakukannya dengan baik. Lihat bagaimana cinta terbaik Rasulullah itu dengan mencintai bukan hanya cinta terbaiknya untuk Rasulullah SAW, tapi mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melengkapi kebahagiaan keluarga yang sangat istimewa ini dengan dilengkapi lahirnya putra-putri mereka. Dari keduanya, dari Bunda Khadijah dan Rasulullah SAW, lahirlah putra pertama yang Rasulullah beri nama Qasim. Sehingga sering dipanggil Muhammad atau Rasulullah SAW dengan Abul Qasim. Anak pertamanya, putra pertama Rasulullah namanya Qasim. Karena itulah Rasulullah sering dijuluki dengan Abul Qasim ataupun ayahnya Qasim. Setelah Qasim lahir, kemudian lahirlah Zainab. Setelah Zainab kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum dan juga Fatimah. Mereka lahir sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi. Di lahirnya semua lahir sebelum Rasulullah atau Muhammad diangkat sebagai nabi. Putra yang lahir setelah beliau menjadi nabi adalah Abdullah. Jadi anak laki-lakinya Rasulullah ada dua. Ada Qasim yang pertama, kemudian ada Zainab, Ruqayyah, ada Fatimah dan juga Ummu Kulsum. Mereka lahir sebelum Rasulullah diangkat nabi. Sedangkan ada putranya Khadijah yang lahir setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi adalah Abdullah, yang dikenal dengan nama At-Tayyib atau At-Tahir. Usia mereka masing-masing berbeda 2 tahun. Seperti wanita pada umumnya, Ibunda Khadijah memilih untuk mengasuh putra-putrinya sendiri. Tidak diberikan dan disusui oleh orang lain. Beliau menyusui putra-putrinya, kemudian merawatnya dan mengasuhnya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan dari Rasulullah SAW, Khadijah melahirkan 2 anak laki-laki, kemudian 4 orang perempuan. Jadi semua jumlah anaknya Rasulullah atau putra-putrinya ada 6 orang. 4 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Yang laki-laki Qasim dengan Abdullah, yang perempuan Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab dan juga Ruqayyah. Adapun Rasulullah memiliki putra dari Maryah Qibtiyah, itu Ibrahim, itu hasil pernikahan beliau dengan Maryah Qibtiyah. Semua putra-putri Rasulullah SAW ini meninggal saat mereka masih kecil, kecuali ada yang hidup ya dan menemani Rasulullah SAW sampai kita tahu ya paling sangat disayangi Rasulullah, semua sayang, tapi ada putri kesayangannya itu Fatimah binti Rasulullah SAW. Kita tahu semuanya masuk Islam, ikut hijrah ke Madinah. Ruqayyah, Ummu Kulsum menikah dengan suami yang sama, yaitu Utsman bin Affan. Dia meninggal dulu, salah satunya kemudian dinikahkan dengan saudarinya. Jadi dikenal dengan Dzunurain, Utsman bin Affan ini. Mereka meninggal saat Rasulullah masih hidup semua putra-putrinya kecuali Fatimah. Ialah satu-satunya putri Rasulullah SAW yang meninggal setelah Rasulullah wafat. Ya kira-kira ia meninggal 6 bulan ya setelah Rasulullah SAW. Akhwatifillah, Ibunda Khadijah ini memiliki banyak cinta untuk Rasulullah SAW. Khadijah wanita yang cerdas, ya. Bahkan yang paling sering harus kita ingat bagaimana kisah Ibunda Khadijah dengan cintanya, dengan sayangnya mendampingi momentum yang sangat istimewa. Yaitu ketika Rasulullah SAW atau Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama.
Ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama, ada peran penting yang dilakukan oleh Khadijah. Wahyu pertama ada dalam surat Al-Alaq, surat ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita ambil satu hadis dari Ibunda Aisyah yang berkaitan dengan kisah yang sangat istimewa ini. Dari Ibunda Aisyah yang menceritakan bagaimana sikap Khadijah saat itu ketika pertama kali turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ia menangkap adanya berita gembira dengan datangnya risalah kenabian bagi suami yang dicintainya itu Muhammad. Sikapnya yang mendukung beliau untuk risalah itu. Dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah, Rasulullah pulang dengan keadaan gemetar. Yang ditemui oleh Rasulullah adalah istri tercintanya, cinta terbaiknya. Ia menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Fazamiluhu, zamiluni, zamiluni, fazamiluhu. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pun tidak ada kata yang diucapkan. Apa yang Rasul minta, Khadijah melakukannya. Ibunda Khadijah menyelimuti suami yang dicintainya. Pulang dalam keadaan gemetaran, keringat bercucuran, minta diselimuti oleh Khadijah. Ibunda Khadijah pun menyelimuti suaminya. Hingga rasa takut Rasulullah pun menghilang. Lalu setelah tenang beliau menceritakan peristiwa yang telah dialaminya kepada istri tercinta. Ia berkata, aku benar-benar takut. Ibunda Khadijah berkata, Allah tidak akan mencelakaimu. Sungguhnya engkau orang yang selalu menyambung silaturahim. Selalu memikul beban orang yang kelelahan. Menolong orang yang kesusahan. Allah tidak akan mencelakaimu. Engkau adalah orang yang menghormati tamu. Membantu para penegak kebenaran. Lalu, apakah diam begitu saja Ibunda Khadijah? Dialah sosok istri cinta terbaik Rasulullah yang memberikan solusi ketika suami dalam kondisi ketakutan dan kebingungan. Ibunda Khadijah mengajak suaminya menemui Waraqah binti Naufal. Waraqah beragama Nasrani. Ia menulis buku dengan bahasa Ibrani. Ia banyak menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Saat itu Waraqah sudah tua renta. Lihat cinta terbaik Rasulullah. Khadijah, saudaraku, coba kau dengarkan kisah saudaramu ini. Waraqah berkata, apa yang kamu lihat wahai saudaraku? Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah pun berkata, yang kamu lihat adalah malaikat. Yang dahulu diutus oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Andai saja saat itu saya masih muda dan bisa membantumu, andai saja aku masih hidup saat kamu diusir oleh kaummu. Lihat, Waraqah ini menyampaikan dan membenarkan risalahnya Rasulullah SAW. Rasulullah pun berkata, apakah mereka akan mengusirku? Lihat, Masya Allah. Ya. Waraqah berkata, benar, tidak ada seorang yang membawa risalah seperti risalah yang kamu bawa, kecuali diusir oleh kaumnya. Jika saat pengusiran itu terjadi dan aku masih hidup, kata Waraqah, aku akan menolongmu mati-matian. Sekuat tenaga. Tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Wahyu pun tidak turun beberapa saat. Ibunda Khadijah lah orang pertama yang mempercayai risalah yang dibawa. Lihat cinta terbaik Rasulullah. Jikalau orang semua mendustakan apa yang dibawa Rasulullah, cinta terbaik yang membenarkannya. Jika dilombakan, siapa yang lebih dahulu mendapatkan keimanan, siapa yang lebih dahulu menjadi seorang muslimah, gitu ya. Maka Khadijah adalah pemenangnya.
di antara seluruh wanita yang ada di dunia ini. Siapa wanita terbaik? Siapa muslimah yang pertama? Kalau merasa terbaik, maka bercerminlah kepada Ibunda Khadijah. Kita ini tidak ada apa-apanya, khawatirlah. Yang masuk Islam pertama, dikala semua mendustakan Rasulullah. Dialah cinta terbaiknya Rasul. Ibunda Khadijah lah pemenangnya. Dialah sang juara pertama di hati Nabi. Sungguh satu prestasi yang sangat terhormat. Tidak ada lagi yang paling membanggakan. Bahkan di awal pertemuan tadi, Jibril pun menyampaikan, sebentar lagi akan datang Khadijah. Kalau ia datang dengan yang dibawanya untuk kebutuhan Rasulullah, makanan dan minum untuk Rasulullah. Kalau ia datang, kata malaikat Jibril, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepadanya. Masya Allah ya. Sungguh satu prestasi yang ini kesuksesan yang sesungguhnya. Ibunda Khadijah seorang pertama kali yang membenarkan, yang percaya, yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Keislaman Khadijah muncul dari fitrahnya manusia yang masih bersih, berharap datangnya cahaya di kegelapan jahiliyah. Dia dikaruniai kecerdasan, kemuliaan yang tidak dimiliki wanita manapun sepanjang sejarah manusia. Memang benar alhamdulillah. Kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki Bunda Khadijah tidak ada duanya. Tidak ada tandingannya. Karena ia mampu memiliki tempat tersendiri di hatinya Rasulullah SAW yang tidak dimiliki siapapun. Dia percaya akan kerasulan Muhammad saat semua orang lain mendustakannya. Dia relakan semua hartanya untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah di Mekah saat itu. Sampai habis. Ya. Dan membersamai Rasulullah di kala suka dan duka. Ketika Bani Hashim ya, diembargo. Semua tidak boleh berbisnis dengan Bani Hashim. Bahkan dalam beberapa riwayat, Bunda Khadijah pun sempat sampai makan daun-daunan saja. Rasulullah darinya pun dia dikaruniai anak. Khadijah, ibunda kita semua, yang ketika rumah yang ditinggalinya adalah rumah yang penuh keberkahan, rumah yang disebutkan dalam sebuah riwayat atau bari, rumah Khadijah adalah rumah berkah. Rumah paling mulia di Mekah. Insya Allah ya. Tempat yang paling mulia di kota Mekah setelah Masjidil Haram. Kalau ingin tahu tempat yang paling berkah, paling mulia setelah Masjidil Haram di kota Mekah adalah rumahnya Ibunda Khadijah. Bisa jadi karena lamanya Rasulullah tinggal di rumah tersebut. Turun wahyu di rumah itu. Imam Al-Faisi menyatakan rumah yang penuh berkah di Mekah adalah rumah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Di rumah itulah wanita terbaik sedunia ada. Cinta terbaiknya Rasulullah SAW berada. Disitulah salah satu dari putrinya Rasulullah yang menjadi pemimpin wanita kelak di surga, yaitu Fatimah, dilahirkan. Begitu juga dengan saudara-saudarinya. Masya Allah ya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menikahi Khadijah di rumah ini. Khadijah pun meninggal di rumah ini. Sepeninggal Khadijah, Nabi juga pernah tinggal di rumah ini. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, rumah ini tempat yang ditempati oleh Uqail bin Abu Talib ya. Uqail kemudian dibeli oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sampai saat menjadi khalifah dan akhirnya dijadikan masjid gitu ya. Masih menurut Imam Faisi, di rumah itulah doa mustajab ya, pada malam Jumat dilakukan. Semoga Allah SWT meridhoi Bunda Khadijah
karena sesungguhnya disitulah keistimewaan dari cinta terbaik Rasulullah SAW. Satu lagi, Khadijah adalah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha yang melakukan sholat pertama kali. Ya, melakukan sholat pertama kali 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Ini sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Menurut Imam Ibnu Ishaq, sejumlah ulama menyebutkan bahwa ketika perintah sholat diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mendatangi Rasulullah yang saat itu berada di perbukitan di kota Mekah. Jibril menekan tumitnya ke tanah, maka menyemburlah mata air. Jibril dan Rasulullah pun berwudu, sholat 2 rakaat dengan 4 sujud. Kemudian Rasulullah pun pulang dengan hati tenang. Lalu Rasul pun menemui cinta terbaiknya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengajak Khadijah ke tempat mata air. Lalu keduanya berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dengan 4 sujud. Sejak saat itu keduanya melakukan sholat dengan sembunyi-sembunyi. Lihat, cinta terbaiknya Rasulullah. Melakukanlah wanita pertama yang melakukan sholat dengan berwudu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Ishaq tadi. Sholat dengan cara seperti itu masih aneh ya bagi penduduk kota Makkah saat itu. Kemudian dalam riwayat Afif Al-Kindi menyebutkan Abbas bin Abdul Muttalib adalah temanku. Ia pergi ke Yaman belanja parfum untuk dijual di kota Makkah pada musim ibadah. Ketika aku di tempat Abbas saat di Mina, ada seorang laki-laki yang badannya keletihan. Ia berwudu dengan sempurna lalu sholat. Ada juga wanita yang melakukan wudhu kemudian sholat. Setelah itu ada seorang anak laki-laki yang badannya juga keletihan, berwudhu kemudian sholat. Dan aku berkata, Abbas agama apa ini? Lalu Abbas menjawab, ia adalah agama yang dibawa Muhammad bin Abdullah, keponakanku. Aku mengaku telah diangkat Allah sebagai Rasulullah. Anak yang kecil itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lihat dari sini bagaimana gambaran sederhana cinta terbaiknya Rasulullah adalah orang yang pertama kali melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW, dan Khadijahlah termasuk wanita yang sangat penyabar, bahkan semua hartanya habis untuk perjuangan terbaik bagi cinta terbaiknya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mampukah kita menjadi Khadijah untuk suami kita? Mampukah kita menjadi Khadijah dan cinta terbaik untuk suami yang Allah pilihkan untuk kita? Dan yang paling istimewa adalah ketika masa-masa setelah peristiwa di embargo ya Bani Hashim saat itu, Bunda Khadijah pun meninggal dunia di Mekah 3 tahun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Beliau meninggal di usia 65 tahun saat meninggal. Rasulullah SAW kemudian saat pemakaman Rasulullah sendiri yang masuk ke liang lahat dan menguburkannya dengan tangan beliau sendiri. Jadi ada beberapa orang yang memang diberikan keistimewaannya. Ada wanita yang diberikan keistimewaan, 3 wanita yang Rasulullah masuk ke liang lahatnya. Yang pertama Ibunda Khadijah, yang kedua Ummu Ruman, ibunya Aisyah, berarti ibu mertuanya Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Fatimah binti Asad, ibu yang mengasuh dan merawat Rasulullah SAW, yaitu istrinya Abu Thalib. Dan luar biasa ya. Saat pemakaman Rasulullah sendiri yang masuk ke liang lahat untuk menguburkan cinta terbaiknya, yaitu Ibunda Khadijah. Saat dalam kesedihan Rasulullah yang sangat dalam telah ditinggal oleh cinta terbaiknya yaitu Rasulullah, itu Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW sangat merasakan kesedihan. Khadijah lah yang biasa menenteramkan hatinya. Khadijah lah yang biasa menenangkan jiwanya. Beliau sangat sedih seperti saat Abu Thalib juga wafat ya. Nah, ini adalah satu momentum yang mungkin kita pun harus
memiliki ini. Andaikan Allah menjemput kita terlebih dahulu, apakah rasa itu ada di suami kita, gitu ya. Karena sungguh ketika seorang wanita yang solihah diberikan kesempatan dan tawafat terlebih dahulu dan suaminya ridho kepadanya, maka wajib Allah memberikannya surga, gitu ya, Masya Allah. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam sebuah buku, Khadijah dan Abu Thalib meninggal pada tahun yang sama, sehingga kesedihan Rasul sangat luar biasa ya. Khadijah wanita yang biasa menghilangkan kesedihan Rasulullah, dan Abu Thalib adalah sosok yang membela Rasulullah SAW. Hanya sayangnya beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa Ibunda Khadijah hidup bersama Rasulullah selama kurang lebih 24 tahun. Beberapa bulan dan kemudian meninggal dunia. Nabi sering menyebut nama Khadijah. Beliau bersabda, cintanya adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada aku. Hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Nabi bersabda, cintanya Khadijah adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada aku, kata Nabi. Begitu sangat luar biasa cintanya Ibunda Khadijah sehingga menjadi cinta terbaik. Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya, cintanya adalah anugerah terbesar yang diberikan kepadaku. Rasulullah bersabda, wanita langit paling mulia adalah Maryam binti Imran, dan wanita bumi paling mulia adalah Khadijah. Hadis Bukhari dan Muslim, dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sangat sayang, Nabi sangat hormat, Nabi sangat kagum dengan istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, banyak laki-laki yang sempurna, tetapi wanita yang sempurna hanya ada 3 saja. Maryam binti Imran, Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Khadijah binti Khuwailid. Kemuliaan Aisyah dibandingkan dengan wanita lain seperti keistimewaan roti dibandingkan makanan lain. Jadi ada seorang ulama menyebutkan hadis dan mengatakan di antara keistimewaan yang dimiliki 3 orang wanita ini adalah ketiga-tiganya menanggung kehidupan Nabi. Itu yang mungkin harus kita pahami betul-betul. Kenapa wanita yang tadi disebutkan, Maryam binti Imran, Asiyah binti Imra'atu Fir'aun, kemudian Khadijah binti Khuwailid, menjadi sosok wanita yang sempurna. Jadi hanya ada 3. Maryam, kemudian Asiyah, dan juga Khadijah. Disebutkan keistimewaan 3 wanita ini karena ketiga-tiganya menanggung kehidupan seorang nabi. Memperlakukan nabi dengan baik, beriman kepada nabi tersebut. Asiyah adalah wanita yang mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Dengan baik diasuhnya, beriman kepada kenabiannya. Demikian juga dengan Ibunda Maryam. Maryam binti Imran mengasuh, melahirkan, mengasuh, mendidik Nabi Isa alaihissalam dengan baik. Lalu beriman kepada kerasulannya. Dan demikian juga Ibunda Khadijah yang kita kaji hari ini. Ialah wanita yang meminang Nabi, menyerahkan diri, seluruh hartanya untuk Nabi. Dan dialah wanita yang beriman. Wanita pertama yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi SAW. Dan ini merupakan satu sifat yang memang tidak dimiliki oleh siapapun. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan Khadijah memiliki sifat mulia yang tidak terhitung. Allah ya, nggak bisa dihitung tuh. Dia wanita sempurna, cerdas, terhormat, taat. Dia sudah mendapatkan jaminan surga. Bahkan Nabi sering menyanjungnya, mengistimewakannya. Sampai
Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, "Aku tidak pernah iri," kata Ibunda Aisyah. "Aku tidak pernah iri kepada wanita seperti rasa iriku kepada Khadijah." Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebut nama. Masya Allah ya, ini cinta terbaik. Tidur ingat kamu, makan ingat kamu, ya, sendiri ingat kamu, lagi duduk ingat kamu. Tapi ini yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun dari semua pernikahannya yang banyak melahirkan putra-putrinya Rasulullah Khadijah. Nabi tetap setia kepada Khadijah. Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun ketika bersama dengan Khadijah. Insya Allah ya. Beliau sering menyanjungnya, sayang kepada orang yang disayangi Khadijah. Beliau sudah merasa nyaman mendengar suara Khadijah sampai nih ada satu kisah ya, Bu Ani sampaikan sebelum diakhiri. Satu waktu saudara perempuan Khadijah, berarti iparnya Rasul ya. Sepeninggal Ibunda Khadijah, ada iparnya ya. Iparnya Nabi berarti saudara perempuannya Khadijah, bernama Halah. Siapa namanya Bu? Halah namanya. Datang berkunjung kepada beliau. Mendengar suara Halah, Rasul terbayang lagi Khadijah. Kenapa? Mirip nih. Mendengar suaranya Halah datang, cukup mengingatkan Rasulullah akan Khadijah dan membuat raut wajahnya berseri-seri. Ini sampai suaranya pun hafal. Kita pun bisa merasakan ya bagaimana yang dirasakan Rasulullah SAW. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha disebutkan wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir, adalah Ibunda Khadijah. Orang yang pertama beriman kepada risalahnya Rasulullah adalah Khadijah. Di antara bidang kalau dilombakan yang dimenangi Ibunda Khadijah adalah yang pertama. Orang pertama yang melakukan sholat bersama Nabi adalah Khadijah. Wanita pertama yang melahirkan anak Rasulullah atau putra-putri adalah Khadijah, putra-putrinya Rasulullah. Kemudian di antara para istri Rasulullah, Khadijah yang pertama kali yang mendapatkan jaminan surga dari Allah. Yang keempat, orang pertama yang mendapatkan kiriman salam dari Allah dan dari malaikat Jibril adalah Khadijah. Wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya juga Khadijah. Kita kalah Bu, nggak ada apa-apanya kita. Dan istri Nabi yang pertama kali meninggal dunia, kemudian dikuburkan oleh Nabi adalah Khadijah. Dan kuburan yang pertama kali dimasuki Nabi adalah kuburannya Khadijah. Dan Rasulullah menangisi seorang wanita bersedih dengan kematiannya adalah kematian Ibunda Khadijah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 10 sampai 13, dan orang yang paling dahulu beriman mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga penuh kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun as-sabiqun. Dan Khadijah adalah termasuk orang yang as-sabiqun. Sehingga cinta terbaik Nabi ini, Ummahatul Mukminin Khadijah, punya tempat khusus di hati Rasulullah. Rasa sayang, rasa hormat kepada Ibunda Khadijah tidak pernah luntur sepanjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cinta terbaik Nabi yang kita juga bersama-sama ingin menghadirkan. Cinta terbaik kita juga untuk Allah dan Rasulnya, dan kita pun memohon kepada Allah agar kita bisa dan mampu di sisa hidup kita untuk menjadi wanita terbaik untuk suami kita, meneladani Ibunda Khadijah. Kita mau memberikan yang terbaik untuk kebaikan suami kita, semuanya cinta karena Allah. Dan kita ingin meneladani sosok Khadijah sebagai cinta terbaik Nabi. Mampukah kita? Tentu tanpa bantuan Allah nggak ada apa-apanya kita. Mungkin yang pertama harus kita lakukan adalah minta maaf kepada suami kita
Setelah kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa menjadi sosok Khadijah untuk pendamping yang Allah telah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Kita mohon kepada Allah ampunan dan kita juga mohon kekuatan. Semoga kisah Khadijah pada hari ini bisa menjadi inspirasi untuk para Khadijah yang ingin menjadi Khadijah untuk suaminya, dan kita juga berharap mendapatkan tempat yang terbaik ya, di hati para suami kita, dan kita berharap andaikan Allah menjemput kita terlebih dahulu, suami kita ridho kepada kita, karena itu adalah salah satu keistimewaan yang akan didapatkan oleh wanita yang meninggal dan suaminya ridho, maka Allah wajib memberikan surga. Barakallahu fikum. Wa'afuinkum. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita telah banyak mendengarkan kisah sirah Ibunda Siti Khadijah, betapa banyak teladan yang beliau sampaikan ya tentang kehidupan pribadi Ibunda Siti Khadijah. Semoga kita semua bisa meneladani apa-apa yang menjadi kebaikan dalam diri pribadi Ummahatul Mukminin. Salah satunya adalah Ibunda Siti Khadijah yang baru saja Ustazah paparkan hari ini. Untuk sesi selanjutnya, apakah berkenan Ustazah untuk kita buka sesi tanya jawab? Silakan. Baik, Ummahat, Ustazah Hani mempersilahkan para ummahat bila ingin menyampaikan pertanyaannya kepada beliau. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, boleh silakan menekan tombol raise hand atau menuliskannya di dalam kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang dari jamaah, Ustazah, bolehkah saya memulainya terlebih dahulu? Ya, kita ini kan kalau melihat tadi ya kisah tentang bagaimana proses lamarannya Rasulullah kepada Ibunda Siti Khadijah yang sedang tren saat ini kan, kami melihat ya di zaman sekarang bahwa zaman saya dulu khitbah itu lebih tertutup gitu ya Ustazah. Artinya lebih nggak banyak lah gitu ya. Undangannya sedikit, yang datang pun sedikit, dan cenderung lebih tertutup gitu karena kabarnya gitu ya ketika karena rentan terjadi fitnah atau kemudaratan dari tersiarnya prosesi khitbah ini. Sebenarnya Ustazah ya melihat fenomena sekarang kan kita jadi tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya sesuai syariat atau yang tidak, karena memang hampir semua orang saat ini ketika ketika ada prosesi khitbah itu sangat seperti hampir sudah mendekati prosesi akad nikah gitu Ustazah. Ada resepsinya, ada segala macam gitu. Sebenarnya dalam syariat itu bagaimana Ustazah yang sesuai dengan tuntunan syariat untuk prosesi khitbah ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba langsung menjawabnya ya. Iya Ustazah. Dalam proses satu langkah ya sebelum ke jenjang pernikahan, memang untuk menentukan pilihan kan ada keseriusan itu lewat satu tahapan, itu setelah ta'aruf adalah khitbah gitu. Bisa langsung satu waktu yang sama, bisa gitu ya. Kita sudah mengenali ataupun sudah penjajakan gitu ya, ataupun dikenalkan ataupun memang dikenalkan itu, atau kita yang memang mengajukan. Itu semuanya adalah satu tahap dalam meniti satu yang disunahkan, yaitu menikah. Nah sesungguhnya menikah adalah sunnati, kata Rasulullah dalam sabdanya, "Nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kan? Kita ingat ketika ada golongan, berapa golongan yang datang kepada Rasulullah atau mengatakan saya mau sholat terus, tidak akan istirahat. Saya mau puasa terus, saya tidak akan berbuka.
satu golongan lagi, saya tidak akan menikah. Tapi ternyata Rasul mengatakan, jangan sholat terus. Nggak ada. Rasul mengatakan, saya sholat, dan saya juga istirahat. Kemudian, saya juga berpuasa, saya pun berbuka. Gitu ya. Dan saya juga menikah. Jawaban Rasulullah ini menandakan bahwa ibadah itu bukan hanya sholat saja sebatas itu. Bukan hanya ibadah mahdoh saja. Tapi semua, dari mulai kita bangun, tidur, sampai kita tidur lagi, kalau niatnya ibadah adalah bernilai di sisi Allah. Nah, termasuk menikah. Adalah pernikahan pun, ada yang orang itu sudah wajib nikah, ada yang dia sunnah, gitu ya, boleh diambil, boleh tidak. Ada yang makruh, ada yang bahkan haram dia menikah. Dengan niat untuk menyakiti pasangannya, itu dia haram. Nah, ketika seseorang mendapatkan pilihan, ya, kan bingung nih, ini ada dua nih yang mau dipilih. Ini ganteng, kaya, soleh. Tapi ya gitu deh, ganteng, kaya, soleh. Bagus ya Bu, semuanya. Tapi nggak mau sama kita. Ganteng, kaya, soleh, tapi nggak mau sama kita, nggak mau nikah sama kita, ya masalah juga kan. Sekarang ada ganteng, kaya, tapi nggak sholat, gitu, atau nggak soleh. Ada nih, soleh sih, ada sihnya, tapi nggak kaya atau nggak punya pekerjaan, gitu ya. Ya wajah sih lumayan, nggak jelek-jelek amat, ya. Yang seperti itu, kekayaan bukan tujuan. Ketampanan pasti akan ada peotnya bersamaan dengan bertambahnya usia, ya. Sebetulnya ketika seseorang itu menentukan pilihan, apakah sekarang misalkan mau menikah saat ini, besok, atau nanti setahun lagi, atau setelah selesai kuliah. Nah, semuanya kan bisa dibicarakan. Salah satu langkahnya adalah khitbah. Khitbah itu, ya kalau kita bahasa kitanya apa ya? Di-tag dulu Bu, diikat dulu. Pokoknya ini sudah punya aku. Sehingga dalam hadis Rasulullah diharamkan seorang laki-laki yang mau menghitbah perempuan, tapi yang sudah dihitbah laki-laki yang lain gitu. Tidak boleh seorang laki-laki menghitbah perempuan yang sudah dipinang orang lain. Dan seorang perempuan yang sudah dipinang pun yang nggak bisa mengatakan rasanya kamu masih sendiri gitu ya. Nah, disampaikan saya sudah dihitbah gitu. Untuk orang yang memang datang saja boleh sebetulnya. Dalam hadis Rasulullahnya apa? A'linun nikah, umumkan sebuah pernikahan, waktumul khitbah, dan sembunyikan sebuah pinangan. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan perempuan. Gitu. Tetapi bukan berarti menyembunyikan dari orang yang memang punya kepentingan. Contoh kayak tadi. Bu, saya punya niat untuk serius dengan putri ibu. Aduh, maaf terlambat. Sudah ada yang punya rencananya ya dalam waktu dekat ini nikah. Andaikan itu semua dalam proses istikharah. Jadi khitbah itu bukan tiket bahwa dia akan jadi, bukan. Sehingga yang salah yang harus diluruskan ketika seorang putri dari seorang ibu misalkan dipinang, dihitbah, ya dilamar gitu ya bahasa kitanya, bukan berarti ibunya ini membebaskan putrinya mau dipegang, mau berduaan, mau berjalan, mau jalan-jalan kemana, nggak apa-apa sama pinangannya ini gitu ya. Bu, kemana putrinya kok nggak kelihatan? Biasa jalan tuh. Sama siapa? Sama yang melamarnya lah, sama calonnya. Jangan dibiarkan karena sebetulnya pinangan itu tetap masih orang asing. Selama belum akad nikah terjadi itu orang lain gitu. Kenapa harus sembunyikan pinangan itu? Ketika tidak terjadi sebuah pernikahan, ya mundur lagi misalkan salah satunya membatalkan,
sehingga tidak bagian perempuan tidak dirugikan. Itu bekasnya orang lain, gitu. Padahal kan belum pernikahan, belum terjadi, sehingga bisa menyelamatkan nama baik perempuan. Jadi pahami ya. Nah ini. Dan kemudian lamaran atau khitbah itu pun nggak mesti harus mewah gitu. Yang dilakukan oleh Abu Thalib dengan bagaimana Hamzah pamannya Nabi meminang Ibunda Khadijah, ya tentu disesuaikan pada saat itu. Karena kan untuk menyampaikan bahwa ini loh Muhammad, ini yang menjadi laki-laki yang istimewa, yang berani untuk ya, meminang Ibunda Khadijah untuk dijadikan sebagai seorang istri. Di tengah bahwasannya banyak sekali laki-laki yang saat itu yang punya kekayaan, punya kedudukan, yang ingin mempersunting Ibunda Khadijah menjadi istrinya mereka. Dan itulah keistimewaan cinta terbaik Rasulullah. Gitu ya. Mencintai dalam diam, tapi ternyata Allah yang telah memberikan jalan melalui sahabat terbaik, yaitu Nufaisah, yang punya misi langsung ingin bagaimana menyatukan cinta Khadijah dengan yang dicintainya, yaitu Muhammad SAW. Jadi nggak perlu mewah-mewah sebetulnya. Gimana kalau nggak jadi kan kesian Bu, biayanya udah banyak dikeluarkan. Yang penting mah udah nikahnya, ya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, jadi seorang wanita yang juga bisa menjadi seorang istri yang solihah, yang qanitat, yang hafizah, bagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa 30. Itu ya, kalau alam bisawab. Baik, jazakumullah khairan, Ustazah. Ini Ya. ada di kolom chat, ada pertanyaan, Ustazah. Izin sampaikan, Ustazah ya. Ya. Assalamualaikum, Masya Allah, cerita Bunda Siti Khadijah. Bagaimanakah menjadi Siti Khadijah jika mempunyai suami tidak seperti Rasulullah? Suami tidak sayang dan bertanggung jawab kepada keluarga, tidak memberikan nafkah atau biaya, suami selingkuh dengan wanita lain. Hal ini banyak terjadi saat ini di lingkungan sekitar kita. Apa yang harus dilakukan Siti Khadijah zaman now? Dari Ummu Alin di Tangerang, Ustazah. Allah. Gimana Bu? Nah tentu kita harus meminta kepada Allah. Makanya sebelum memilih pasangan itu, kita harus meminta pilihan terbaik sama Allah. Gitu ya. Nah kita udah minta Bu. Pikirannya memang baik, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ujian demi ujian dalam rumah tangga pasti didapatkan oleh setiap orang. Yang enggak diuji itu orang yang sudah ditempatkan Allah gitu ya. Sudah wafat itu ujiannya pun tidak sama dengan orang yang masih mendapatkan kehidupan di dunia. Jadi setiap orang mengatakan amanah pasti diuji Bu. Ada yang diuji suaminya, ada yang diuji lewat mertuanya, ada yang diuji lewat anak-anaknya, ada yang diuji lewat hartanya. Ya orang tuanya fine-fine aja, mertuanya juga oke-oke aja, suaminya juga baik, anak-anaknya juga soleh-solihah, tapi dirinya ya sakit-sakitan atau bahkan susah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu juga ujian gitu. Nah sekarang kita harus yakin, harus berprasangka baik kepada Allah. Andaikan kita diuji lewat suami seperti yang Ibu sebutkan tadi, misalkan suami zaman now selingkuh. Berarti kesalahannya di mana? Nah, kita harus sama-sama introspeksi bahwasannya rumah tangga ada masalah itu bukan kesalahan orang lain. Tentu kita introspeksi masing-masing suami istri. Ada saham istri boleh jadi suami melakukan kesalahan yang kecil kayak yang besar. Itu ternyata itu juga ada sahamnya istri. Contoh nih. Sekarang seorang istri ketika dia mau keluar rumah, dia menjadi wanita yang punya tanggung jawab, minta izin kepada suaminya. Perkara minta izin itu kan beda-beda tiap orang. Ada yang dirapel izinnya. Suaminya ya percaya, pokoknya Bunda kemana aja ya percaya deh. Ya, kalau nggak ngaji, jemput anak ke pasar, itu aja apa. Nah,
minta izinnya ada juga yang begini, misalkan nih ada setan gepeng kita pakai tuh gak berkah nih. Handphone itu ya setan gepeng, kita harus tahu sebanyak-banyak gitu. Betul nggak, Bu? Sebetulnya kalau kita menggunakannya dengan baik itu berkah sekali, banyak kebaikan. Kita bisa sambil masak, kita bisa mendengarkan murotal, sambil kita mendengarkan kajian, mau ustadznya dipilih namanya sebutkan, tinggal nulis aja siapa. Gitu. Masya Allah, gitu, silahkan. Tapi juga bisa menjadi sumber fitnah, sumber ujian. Suami istri akhirnya menggunakan waktu, menghabiskan waktu untuk game. Bisa jadi. Atau bahkan menggunakan waktu habis saja untuk hal-hal yang tidak baik. Padahal Allah melihat apa yang kita lakukan. Sesekali hiburan ya wajar, tapi jangan sampai setiap waktu, setiap saat. Nah, ini semuanya yang harus kita introspeksi diri kita. Khadijah itu di zaman now perlu sama-sama menitipkan hatinya, menitipkan rumah tangganya kepada Allah. Betul nggak? Allah pemilik kita semuanya. Qulillahumma malikal mulk, tu'tal mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kita semuanya adalah milik Allah. Jadi ketika kita menikah dengan seorang laki-laki, awal-awal nikah baik-baik aja, Bu. Sudah punya anak pertama juga oke-oke aja. Pas anak kedua lahir, oh suami saya kayaknya cuek sama saya, dulu romantis, dulu perhatian. Emang kita dulu dengan sekarang sama? Jangan sampai masing-masing menuntut kesempurnaan, tapi bagaimana menutupi kekurangan masing-masing. Ada sekali-kali kita harus introspeksi, misal gini. Kalau suami ya posisinya keras kayak batu misalkan. Kita harus jadi tahu, Bu. Sesekali, bukan harus selamanya. Ya kan kalau dua-duanya benturan, batu sama batu pasti kebentur, pecah. Satu jadi tahu, ya Allah dibejek, kasih telur, kasih bawang merah, kasih bawang putih. Bumbuin enak aja gitu. Di rumah tangga, satu orang marah udah rame, apalagi dua-duanya marah gitu. Suami marah, kita dengerin aja ya. Ini prakteknya susah, nih nasihat untuk saya juga. Suami marah, kita diam, kemudian setelah suami marah, kita kasih air minum. Capek, Mas. Kasih jus, kasih air putih. Kitanya senyum aja. Susah itu prakteknya, Bu. Iya, memang susah. Suami selingkuh, tahu selingkuh dari mana? Kata orang lain, suami mengakui, atau kita kepo lewat handphonenya gitu. Tinggal itu saja, aman kok. Jadi Khadijah itu Rasulullah minta diselimuti, selimuti saja. Emang ada apa? Kan nanya. Rasulullah udah tenang bercerita. Nah, terkadang ada waktunya memang me time suami. Kita mah kepo nih, saya juga sama. Ya bukan wajar itu, iya wajar. Kita dari hati ke hati menyampaikan. Terkadang kalau lagi suami marah, nah kita peluk aja, Bu. Kayak gitu. Ya kan? Katanya kalau istrinya marah, suami daratkan aja ciuman di keningnya. Berhenti tuh. Lagi merepet istrinya pun akhirnya dicium. Nggak lucu. Nggak apa-apa memang. Nggak lucu. Tapi diusahakan untuk bisa lucu. Bisa gimana caranya. Ya. Ketika istrinya marah, diem aja. Akhirnya suaminya nyeletuk nih. Harga senyum melonjak naik. Berapa sih harganya senyum? Gitu. Oh senyumnya susah banget, mahal banget. Akhirnya dia bikin kesalahan ya suaminya. Masak di apa namanya? Ya, kok bau gosong nih? Akhirnya istrinya mengatakan, masaknya kok ini bau gosong, kecilin tuh. Akhirnya kata suaminya 1-0. Dikomentari sama istrinya. Yang penting suaminya mau melihat istrinya bersuara. Diamu dukaku. Tadi jangan diam dong, Dek. Diam kamu itu duka buat Mas, buat Abang. Ya kan itu awal-awal nikah nggak ada. Ibunda Khadijah mencintai apa yang dicintai Nabi. Bisa nggak kita begitu? Gitu ya.
Jadi ini yang susah memang. Kenapa Ibunda Khadijah istimewa? Karena ketika dipraktekkan susah. Betul nggak? Susah, Bu. Coba aja. Suami diajak bicara, dia pegang handphone aja. Ya Allah. Ya udah, kita juga punya handphone sendiri, pegang handphone juga. Tapi punya kesepakatan ketika lagi berdua boleh nggak handphonenya disimpan dulu. Ya kan boleh, namanya juga kita menyampaikan sesuatu, usulan, tapi memang ketika prakteknya sulit. Ya. Ketika ada yang selingkuh, titipkan semua sama Allah. Kalau baru katanya, titipkan sama Allah. Kita ini nggak bisa menjaga suami kita 24 jam, Bu. Ibu suaminya bekerja, apalagi yang LDR. Titipkan sama Allah, ya Allah, saya titip suami saya matanya. Saya ingin Engkau menjaga akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, seluruh tubuhnya dari maksiat kepadamu. Doa istri, yakin. Doanya akan nyampe ke Allah. Perkara ternyata, apakah suami itu ternyata melakukan satu kesalahan, Allah yang akan memberikan penjagaan, Allah yang akan memberikan teguran dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipkan semua sama Allah. Rumah tangga kita, anak kita, suami kita. Bahkan kalau kurang harta, kenapa mesti berharap kepada suami? Berharap kepada Allah. Karena sesungguhnya suami itu hanya perantara dan wasilah saja. Adapun Ar-Razzaq itu Allah. Al-Hafidh yang menjaga juga Allah. Mudah-mudahan ketika kita melibatkan Allah dalam rumah tangga, semua masalah itu pasti ada solusinya. Ketika suami bertakwa, istrinya juga bertakwa, sehebat apapun, sekuat apapun masalah yang melanda, insya Allah ada solusinya. Barakallahu fikum ya. Allah semangat jadi Khadijah. Allah khairan, Ustazah. Ini ada pertanyaan yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung. Ya, Umu Ica, tafadhal Umu Ica. Silakan. Buka dulu audio. Iya, Bu Ica, mangga. Ya, syukron Ustazah. Mau tanya. Ya, boleh. Silakan. Saya kebalikannya ya Ustazah. Saya malah ngerasa suami saya tuh baik luar biasa ya. Sejak saya sakit 10 tahun lalu sampai saat ini. Rasanya kalau dia mau berpoligami, dia boleh berpoligami. Itu pun udah sempat saya bicarakan sampai sedetil itu. Tapi tidak. Jadi yang saya lakukan saat ini hanya berusaha untuk mungkin nggak akan bisa seimbang ya Ustazah. Karena saya ngerasa begitu banyak kebaikan yang kalau boleh saya sendiri yang bilang 1.100.000 cari suami seperti itu. Allah. Kemudian kan biasanya doa anak yang soleha yang Allah terima gitu untuk ayah ibunya. Bagaimana dengan doa saya, istri yang merasa diberi nikmat begitu banyak dengan suami, apakah Allah akan menerima doa-doa saya? Karena saya pun manusia biasa yang pasti ada banyak salah dan hilafnya. Apakah Allah akan menerima doa-doa saya untuk suami yang saya anggap Masya Allah untuk saya dan anak-anak sampai saat ini saja. Itu saja. Jazakallahu khairan. Dipersilakan Ustazah. Baik, akhwati fillah, Ibu Salihah, Bu Ica bersyukur ya memiliki suami yang istimewa. Maka yang pertama kali yang harus dilakukan oleh Bu Ica adalah bersyukur. Ya, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, karena sesungguhnya kebahagiaan seorang baik itu laki-laki atau wanita adalah ketika Allah karuniakan pendamping ya yang bisa menguatkan ketaatannya kepada Allah. Karena sesungguhnya ganteng itu, kalau saya boleh tanya ke ibu-ibu soleh, kira-kira pilih yang ganteng apa yang soleh? Yang soleh. Pasti nyari yang soleh sekarang. Ganteng tuh nggak kelihatan sudah sekarang. Mau yang kaya atau yang soleh? Yang soleh.
Ya kan? Kalau yang soleh itu kekayaan pun akan datang, Bu. Yang penting cukup. Mau umroh ada, mau haji ada, mau rumah ada, mau ngekelihin anak ada. Ini pada banyak tapi pelit coba. Banyak pelit, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak bisa untuk bersedekah. Ya kan ngapain? Nah sekarang yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa buka dalam satu surat yang ada dalam Al-Quran. Surat yang ke-40 ya, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nama lainnya ya. Karena di beberapa Quran ada yang namanya Ghafir, surat Ghafir ataupun ada surat Al-Mu'min. Kita bersyukur menjadi orang beriman. Itu saja yang harus disyukuri. Kita bersyukur jadi orang beriman, di mana orang beriman itu selalu didoakan malaikat Allah. Boleh Ibu buka surat Ghafir ayat ke-7, kemudian ayat yang ke-8, ayat ke-9. Ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang beriman, alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang beriman, mau dia itu suami pastinya, kemudian istri, itu didoakan oleh malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Jadi malaikat Allah yang paling dekat dengan Allah, yang memikul arsy-nya, yusabbihuna, mereka selalu bertasbih. Ya, mereka beriman kepada Allah. Mereka memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Apa doanya malaikat ini? Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sungguh sangat luas rahmat-Mu, ya, ilmumu, maka ampunilah ya Allah. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat, wattaba'us sabilak, dan orang yang mengikuti jalanmu. Wa qihim adzabal jahim, dan juga jagalah mereka dari azab neraka jahim. Apakah cukup sampai di situ doa malaikat? Tidak, ternyata soalnya kalau orang itu beriman, mau dia suami, mau dia istri, ya. Kemudian doa malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum. Jadi tugas ibu, khususnya Bu Ica yang tadi bertanya, jadilah wanita yang salihah. Jadi istri yang salihah. Nah, dalam keimanan kita tugas kita salihah aja. Karena malaikat mendoakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkan mereka. Masukkan mereka siapa? Orang yang beriman. Orang yang selalu bertobat kepada Allah. Yang mengikuti jalan Allah. Ya Allah, masukkan mereka kemana? Jannatin, kepada surga-surga, taman-taman surga, dan disebutkan surganya pun khusus nih. Jannati adn, surga Aden. Allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Apakah cukup sampai di situ dia doang yang masuk? Ternyata waman solaha min abaihim, kesolehan seorang anak perempuan, maka akan mampu memberikan syafaat kepada ayah ibunya, kakek neneknya. Abaihim, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa azwajim, yang Ibu tanyakan. Dan juga pendampingnya, pasangan mereka. Ketika suaminya soleh, dia beriman kepada Allah, soleh, ya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, bagaimana akhlak kepada istrinya, seorang istri akhlak kepada suaminya. Ternyata dengan kesolehan ini, wa adkhilhum, masukkan mereka kepada surga Aden yang telah kau janjikan bersama kedua orang tua mereka, nenek moyang mereka, wa azwajihim, pasangan mereka. Kalau suaminya yang soleh, maka istrinya pun akan mendapatkan kebaikan dan kesolehannya kalau sama-sama beriman. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka, cucu, anak cucunya. Innaka antal azizul hakim. Ini doa malaikat untuk orang-orang yang beriman yang soleh. Berarti orang yang beriman yang solihah. Masya Allah. Jadi tugas seorang istri ketika, ya Allah Bu, saya merasakan saya punya suami itu satu, dia bertanggung jawab, dia soleh. Doakan.
Apakah doa orang beriman untuk orang yang beriman yang lain mustajab? Iya, apalagi yang didoakan nggak tahu bahwa ia lagi mendoakan saudaranya. Kita dengan suami disatukan dalam sebuah pernikahan. Suami berangkat kerja, istri berdoa, melepasnya dengan doa. Ya kan? Ya Allah jagalah, berkahi hidupnya ya Allah. Ibu coba, kalau ibu malu, melek bareng bertatapan mata dengan suami, ada yang malu kan? Malu kayak anak muda aja. Kita udah tua, udah lama nikahnya, udah sekian, udah punya cucu. Jangan, Bu. Jangan malu. Kalau memang malu, tatap-tatapan sambil doa terlantun, suami lagi tidur, ibu doakan. Ya Allah, kasihan ya, kerutannya udah banyak, timbangannya udah banyak ya. Ataupun ternyata ya Allah sudah semakin tua suamiku, ubannya udah banyak. Ya Allah berkahi hidupnya, berkahi rezeki yang kau titipkan kepadanya. Jadikan dia laki-laki yang terbaik, jadikan dia suami yang terbaik, ayah yang terbaik untuk ya Allah, jadikan dia laki-laki yang bisa membawa kami kepada surgamu. Sebutkan surga Firdaus yang paling tinggi ya Allah. Allah yang maha mengabulkan. Kalau nggak percaya ibu buka lagi di surat yang sama ayat ke-40 coba Bu. Semoga tidak salah ya. Ayat yang ke-40 yang ke-60 ya, ayat ke-60. Ayat ke-60. Surat 40 ayat ke-60. Ketemu? Perintah berdoa nih Bu. Jadi nggak dibatasi doanya siapa. Doa aja sama Allah. Mendoakan suami kita, mendoakan suami, mendoakan istri kita, orang tua mendoakan anak-anaknya gitu. Bahkan kita nih satu majelis taklim mendoakan sesama kita, orang beriman. Ketika seorang tidak punya putra-putri, maka jadilah seorang yang soleh. Karena semua orang beriman, kaum muslimin yang sholat mendoakan karena kesolehan. Wa'ala ibadillahis sholihin. Betul nggak? Ya, jadi jangan putus asa. Apa dalam surat Ghafir, surat yang sama nih? Ayat ke-60. Perintah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman. Dan Tuhanmu, Tuhan kalian berfirman. Ud'uni. Maka berdoalah kalian kepada astajib lakum. Aku akan mengabulkan doa kalian. Aku udah doa dari sekian tahun, kok nggak dikabul-kabulkan? Mungkin Allah tunda pengabulannya dengan surga terindah. Amin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Bahkan orang yang nggak berdoa kepada Allah itu orang yang sombong. Maka Allah akan masukkan orang sombong itu ke dalam neraka jahanam. Kalau nggak doa, berarti kita nggak butuh Allah. Ketika kita butuh Allah, itulah hamba yang melaksanakan salah satu dari perintah Allah, yaitu berdoa. Maka doakanlah suami kita yang soleh itu agar mendapatkan keberkahan usia, keberkahan harta, menjadi suami yang terbaik. Gitu ya. Jadi bayangkan kebaikan-kebaikannya, walaupun misalkan ada yang menyebalkan. Emang kita juga nyenengin semua, kita juga nyebelin, coba tanya sama suami. Kita nyenengin semua apa menyebalkan? Nyebelin kadang. Harusnya masak ya. Gimana Bu? Tidak heran saja. Ya, insya Allah. Jadi yang jadi solihah aja Bu, agar kita bisa mendoakan. Kemudian selalu berterima kasih juga bagian dari untuk mengikat hati ya. Jazakumullah khairan. Coba istrinya dibawakan suami es teler sama martabak. Martabak. Istrinya lagi saum, suaminya datang. Bawa apa Mas? Bawa apa? Enggak, ini tadi macet, kemudian mampir aja di tukang martabak sama es teler. Ingat kamu kan suka makanan ini. Kita langsung sujud syukur, padahal kita ini enggak ngomong sama siapa-siapa. Allah yang menitipkan kata itu. Istrimu mau es teler. Akhirnya belilah suami. Sujud syukur istrinya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, masukkan suami ke surga Firdausmu ya Allah. Karena sudah belikan
yang paling enak. Kata suaminya, istriku solihah banget ya, dikasih es teler aja sujud syukur, apalagi dikasih berlian. Ah, besok mah berlian deh. Yes, ya. Ya, begitu Solihah. Yes, ya. Baik, Ya, jazakumullah saya khairan kira Ustazah. berarti Ini ada satu penanya lagi, apa boleh Ustazah? Boleh, enggak bang, Boleh. boleh. Ini mungkin menutup sesi kita ya. Pertanyaan terakhir dari Umurani Warsito di Bekasi. Masya Allah, setiap mendengar dan membaca kisah Bunda Khadijah, pastilah ada rasa haru dan bahagia. Campur aduk dalam dada dan merasa jauh dari kriteria penghulu surga. Namun rasa syukur diberikan suami terbaik menurutnya. Menjadi penyemangat kita untuk menjadi istri terbaik yang insya Allah berhak mendapatkan ridho Allah melalui ridho suami. Pastinya syarat dan ketentuan berlaku. Pertanyaan saya, di tengah gempuran akidah saat ini, bagaimana menghantar para gadis memasuki tahap kedewasaan dan gerbang pernikahan bisa memiliki idola atau panutan sebagai Bunda Siti Khadijah dengan segala kemuliaannya. Komunikasi dan teladan kita saja belum cukup ya Ustazah. Mohon kepadanya dan apa kiatnya Ustazah? Memang yang ngaji itu bukan hanya emaknya, anaknya pun diajak kok. Terkadang ada titipan-titipan pesan ya ke anak walaupun hanya sekilas. Mungkin habis sholat, lagi duduk makan bareng. Masya Allah ya nak, Bunda tadi habis kajian, Bunda tadi habis baca. Itu sharing. Jadi nggak menasehati Bu. Dengan anak-anak muda sekarang ini, mereka nggak suka digurui, nggak suka kajian kayak di masjid, kayak ibu-ibunya nggak suka. Ada beberapa hal yang memang tipe-tipenya itu nggak mau begitu. Tapi mungkin lewat WA, ibu harus pintar. Apakah ibu ada yang berteman di Instagram anaknya, ada yang bisa langsung bercerita. Ibu yang mengetahui tipikal anak kita seperti apa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah setiap habis sholat tentunya dalam sujud kita, dalam waktu-waktu mustajab, lagi hujan besar, antara adat dan iqomat, ya, ketika lagi sujud, habis baca Quran, ya, kita doakan satu suaminya, anak pertamanya, kalau anaknya ada 3, anak keduanya, anak ketiganya, anak laki-laki, ya Allah, jadikan dia laki-laki yang sejati, seorang suami yang soleh, pilihkan untuknya pasangan terbaik. Itu harus ada, walaupun dia masih SMP, dia masih doakan masa depannya. Kalau memang mau umum, kalau saya titip anak saya titipkan kepadamu. Kan anak titipan, tapi saya titipkan lagi. Ya Allah, saya titipkan kepadamu. Akidah anak ini, ibadah anak ini, akhlaknya anak ini, masa depannya, dunia akhiratnya. Berikan dia pasangan yang terbaik, yang bisa mengantarkan anak saya, ya Allah, kepada surgamu. Jadi kita minta sama Allah. Karena Allah yang memiliki hati anak laki-laki kita, Allah yang memiliki anak perempuan kita, hatinya pun hanya Allah. Jadi kita minta saja sama Allah, pemilik hatinya. Kita nggak bisa masuk nasihati mereka, kita nggak bisa masuk untuk bisa menyampaikan semua apa yang kita rasakan. Kecuali kita minta sama Allah dan menitipkannya sama Allah. Pasti anak kita pun akan paham. Ketika ibunya romantis dengan ayahnya, bukan harus vulgar ya. Ini Bunda suapin, sini ayah suapin. Kadang biasanya kan ibunya yang nyuapin ayahnya. Sekali ayahnya yang menyuapi, kalau misalkan ibunya suka nyuapin, ya ayahnya nyuapin, anak-anaknya juga sama. Kemudian ketika ibunya masak kesukaannya, kemudian mendaratkan ciuman di pipi, makasih sayang. Iya Allah, malu dia lihatnya, ayah sama bunda mesra banget. Ya, seperti itu. Tunjukkan hal-hal yang mungkin sederhana, tetapi penuh dengan cinta. Walaupun memang tidak seperti sempurna Ibunda Khadijah, tapi Bunda ingin adik nanti kelak lebih baik dari Bunda segalanya. Jadilah jadi Khadijah untuk suaminya. Nah, titip pesan seperti itu, surat cinta kepada anak-anak yang sudah menikah. Saya ketika sudah menikah dengan suami, saya sering mendapatkan surat cinta dari ibu saya. Jazakallah khairan. Ibu saya menyampaikan, jaga mata suami, jaga perutnya agar tidak lapar. Tetapi tetap selain lupa ya harus diingat lagi. Ada refleksi cinta setiap waktu, setiap saat.
Dan kita titipkan hati kita juga kepada Allah, kita titipkan harta kita juga kepada Allah, kita titipkan rumah tangga kita kepada Allah, karena bicara seperti ini mungkin mudah, tetapi susah untuk prakteknya. Jadi ngobrol sama anak remajanya, tetapi dalam kesendirian kita bersama Allah yang menciptakan, yang memiliki hati anak kita, kita titipkan mereka. Saya titip anak saya ya Allah. Yang laki-laki jadikan dia suami yang terbaik untuk istrinya. Jadi nggak ada namanya mentua vs penantu. Sama-sama ingin meraih surga. Mertua jadi mertua soleh. Si menantu jadi menantu yang soleh. Kemudian kalau ternyata anak kita adalah anak perempuan, ya harus bisa menempatkan diri. Ada waktunya kita harus mendahulukan semua yang seharusnya didahulukan, yaitu suami kita maunya apa. Walaupun ya kita harus mengalah. Mengalah bukan untuk menang, Bu. Mengalah untuk surga. Gitu. Ya. Maju mundurnya solihah, bukan maju mundur cantik. Insya Allah. Semangat ya. Amin, insya Allah. Jazakumullah khairan, Ustazah. Alhamdulillah, tidak terasa ya waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Umurani, berakhir juga sesi kita berkajian hari ini. Jazakumullah khairan, menjadi kajian pembuka atau perdana bersama Ustazah Hani yang sangat menyentuh sekali hari ini. Masya Allah, kita sampai tidak bisa menahan lagi air mata untuk menetes bagaimana khusyuknya, bagaimana indahnya kisah yang disampaikan oleh Ustazah Hani. Semoga kita di pertemuan berikutnya bisa banyak belajar lagi dengan tokoh-tokoh Ummahatul Mukminin yang lain ya Ustazah. Ya, semoga Ustazah nanti kita booking waktunya secara rutin ya Ummahat semua ya. Semoga tidak keduluan dengan kelompok majelis taklim yang lain nih, Masya Allah, karena Ustazah Hani tadi flyernya aja udah penuh. Hari ini pun selesai juga berkajian di tempat lain. Jazakumullah khairan Ustazah, terima kasih untuk persembahan terbaiknya hari ini. Kami senang sekali. Semoga Allah mengalirkan pahala tiada henti untuk Ustazah. Apa-apa yang disampaikan hari ini menjadi teladan, panutan untuk kita semua, dan kita merasa malu untuk tidak mengikuti apa-apa yang kebaikan yang ada dalam diri Ibunda Khadijah. Baik Ummahat, kita tutup ya kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon maaf, juga mohon ampun kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Solihah. Jazakumullah khairan Ustazah. Sampai jumpa lagi. Mendoakan ya. Baik Ustazah. Assalamualaikum.